menghasilkan. Sebaliknya, kota menghasilkan barang-barang yang juga diperlukan oleh masyarakat desa seperti bahan pakaian, alat, dan obat pembasmi hama pertanian, minyak tanah, obat-obatan, kesehatan dan transportasi. Lalu aspek positif dan negatif kota karena kemudahan sarana transportasi. Adanya guru dari kota yang menjadi penggerak pembangunan desa. Aspek negatif interaksi desa, lalu perluasan kota dan masuknya orang berharta ke desa sehingga mengubah tata guna lahan desa. Ketiga, daya tarik kota dalam berbagai bidang menyebabkan tenaga potensial di desa berkurang. Lalu munculnya masalah baru seperti pengangguran, tunawisma, kesehatan, masalah pangan maupun lingkungan. Salah satu bentuk hubungan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain, maka timbullah suatu proses yang disebut urbanisasi. Urbanisasi adalah suatu proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi adalah perilaku hidup dan cara hidup di kota. Sebab-sebab terjadinya urbanisasi itu faktor-faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan daerah kediamannya. Faktor-faktor yang ada di kota yang menarik penduduk desa sehingga menjadi daya magnet untuk penduduk desa untuk pindah dan menetap di kota. Akibat urbanisasi ada akibat positif, yaitu bertambah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penduduk desa yang tinggal di kota, adanya perubahan status sosial masyarakat itu, desa itu sendiri. Akibat negatifnya pengangguran, meningkatnya kriminalisme, kenakalan, kejahatan anak-anak. Lalu usaha-usaha menanggulangi urbanisasi adalah lokal jangka pendek dengan pembersihan daerah-daerah perkampungan melarat yang ada di tengah kota dengan memindahkan ke tempat yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu baik di pinggiran kota maupun proyek pemukiman transmigran. Lokal jangka pendek, perbaikan kampung melarat membuat pemukiman tersebut layak sebagai tempat tinggal, membuat dan melaksanakan proyek sites dan servis atau proyek township, yaitu mengembangkan daerah pemukiman sederhana serta seluruh prasarana seperti jalan air, listrik, saluran pembuangan air. Kemudian disediakan di mana membangun rumah secara swadaya. Jangka panjangnya penyusunan master plan seperti pembangunan perumahan, lapangan kerja, prasarana, tempat rekreasi. Lalu usaha-usaha apa untuk menanggulangi urbanisasi? Ada nasional jangka pendeknya, yaitu pemerintah dapat mengatur masalah migrasi melalui perundang-undangan. Jangka panjangnya pembangunan kota dengan membangun kota-kota, pemancaran pembangunan kota dengan membangun kota-kota baru, rencana pembangunan daerah dengan memusatkan perhatian pada pengembangan kota sedang dan kecil sebagai pusat pengembangan wilayah yang bercorak pedesaan, mengadakan industrialisasi di kota-kota besar. Demikian pemaparan materi dari kelompok 5. Jika ada yang mau diskusi atau pertanyaan, bisa dibuka untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu.
Monggo silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, salam. Monggo. Ya, terima kasih Mas Kiki. Ada yang lain lagi? Biar sekalian jawab. Izin Bu Nuri, Anin mau bertanya. Ya, silakan Mbak. Mengapa sekarang pada masyarakat pedesaan itu mengalami perubahan sosial ya Bu ya? Terima kasih. Ya, baik, untuk penanya pertama dari Mas Kiki, bagaimana cara untuk menjaga kebudayaan tradisional pada masyarakat pedesaan agar tetap terjaga? Memang perubahan masyarakat itu tergantung dari kuat dan tidaknya terikat pada kebudayaan. Jadi pada dasarnya pola kebudayaan masyarakat tradisional itu tergantung dari seberapa kuat masyarakat itu dengan alam, bagaimana tingkat teknologinya, bagaimana sistem produksinya. Jadi ketiga faktor itu menjadi penentu berlangsungnya kebudayaan tradisional. Pola kebudayaan tradisional itu akan tetap terjaga apabila masyarakat desa memiliki ketergantungan yang sangat besar ya terhadap alam. Teknologinya masih sederhana, sistem produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun dengan masuknya teknologi modern, maka ketergantungan terhadap alam itu semakin berkurang. Sehingga perubahan kebudayaan pada masyarakat desa, terutama kebudayaan material itu berubah gitu. Mungkin kalau yang gampangnya pertanian yang dulunya pakai bajak itu, bajak sawah pakai kerbau, pakai binatang, sekarang sudah menggunakan alat bajak modern dengan mesin. Mungkin itu jawabannya Mas Kiki. Sama. Lalu untuk penanya kedua Mbak Anin, mengapa pada masyarakat pedesaan sekarang mengalami perubahan sosial ya? Memang perubahan sosial ini bisa terjadi di mana saja ya. Bagaimana masyarakat pedesaan pun bisa berubah, masyarakat perkotaan pun bisa berubah, karena kita masyarakat itu berinteraksi dengan dunia luar, sehingga mengalami modernisasi dan pengaruh-pengaruh dari masyarakat luar itulah yang menyebabkan adanya perubahan sosial. Masyarakat desa, kota itu nggak ada yang statis gitu, jadi dinamis ya. Bahkan masyarakat desa yang sesederhana pun itu mengalami perubahan walaupun lambat. Kalau di kota kan cepat ya, informatif segala macam. Nah, perubahan sosial inilah yang perubahan desa, kota itu memang tidak sama gitu. Tapi masyarakat pedesaan pada dasarnya masih terikat kuat gitu dengan nilai-nilai norma yang membuat mereka tetap hidup rukun, tetap gotong royong, jaga kebersamaan. Itulah sebabnya mengapa pedesaan itu lebih lambat menerima perubahan atau inovasi dari luar. Meskipun demikian, bukan berarti masyarakat desa itu tidak mengalami perubahan, tapi perubahannya lambat. Mungkin itu jawabannya Mbak Anin. Baik Bu, terima kasih. Sama. Ya, dipersilahkan untuk termin kedua, dibuka untuk 2 pertanyaan lagi. Izin bertanya, Bu. Ya, Pak Wisnu.
Saya mau nanya, kalau faktor penarik atau pendorong yang terjadinya urbanisasi apa aja ya Bu ya? Dari masyarakat ke desa ke kota Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Mungkin satu lagi, ya sekalian. Kalau tidak ada, saya jawab aja langsung ya, Pak. Yang termasuk faktor pendorong, faktor penarik terjadinya urbanisasi, itu termasuk faktor pendorong adalah bertambahnya penduduk ya. Tidak seimbang persediaan lahan pertanian, terdesaknya kerajinan rumah di desa oleh produksi industri modern. Penduduk desa, terutama kaum muda, merasa tertekan oleh adat istiadat yang mengakibatkan suatu cara hidup yang monoton. Terus juga di desa tidak banyak kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan, sehingga lebih cenderung untuk pergi keluar desa. Kegagalan panen juga bisa menyebabkan penarik terjadinya urbanisasi. Keberangkatan penduduk desa untuk mencari penghidupan lain yang lebih baik di kota. Nah, faktor penariknya itu, penduduk desa itu kebanyakan beranggapan bahwa di kota itu banyak pekerjaan, lebih mudah mendapatkan peluang kerja itu lebih besar. Nah, di kota juga lebih banyak untuk mengembangkan usaha kerajinan rumah menjadi industri kerajinan, bahkan bisa diekspor ya. Nah, pendidikan juga terutama pendidikan lanjutan lebih banyak di kota dan lebih mudah didapat. Kota yang mempunyai tingkat kebudayaan lebih tinggi dan merupakan tempat pergaulan dengan segala macam kultur manusianya. Dan yang terakhir adalah faktor penariknya, kota itu memberi kesempatan kita untuk menghindari diri dari kontrol sosial yang ketat. Kalau di desa mungkin ada istiadat yang masih kuat ya. Jadi itu faktor-faktor pendorong atau penarik terjadinya urbanisasi. Pak Wisnu ya. Oke Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Ada yang reguler mungkin juga silakan kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi kita pada hari ini, berkaitan dengan materi perbedaan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Dan saya sambil nunggu yang lain, saya tambahkan berkaitan dengan gimana misalnya di sebuah desa atau mungkin di sebuah masyarakat pedesaan yang budaya itu tetap terjaga dengan tidak meninggalkan perubahan dan perbaikan-perbaikan yang terjadi di masyarakat, baik itu yang di pedesaan maupun di perkotaan, yang khususnya di pedesaan gitu ya. Nah, ini mungkin tergantung beberapa hal yang mungkin juga dia harus perhatikan ketika memang hal-hal itu berharap terjadi perubahan-perubahan atau budaya-budaya yang masuk ke dalam lingkup pedesaan itu tidak serta-merta menghancurkan semua budaya-budaya yang ada di masyarakat itu berkembang di masyarakat itu sendiri gitu ya. Ada yang kita ambil saja misalnya di Sumatera Barat itu kan daerah itu adalah daerah yang masih memegang budaya-budaya sangat kental sekali, termasuk juga misalnya di Aceh juga masih memegang
Tetapi di daerah Sumatera Barat, Aceh dan seterusnya itu dikatakan bukan lagi mereka juga dikatakan masyarakat pedesaan yang tradisional, tetapi kolaborasi antara masyarakat pedesaan dan kota di situ timbulnya. Nah, itu yang mungkin diharapkan adalah suatu perubahan-perubahan yang pada akhirnya adalah keniscayaan bagi sebuah negara yang hanya stuck saja gitu ya. Artinya di negara-negara seperti negara kita saja misalnya itu kan pasti akan terjadi sebuah perubahan yang mungkin diharapkan sebuah perubahan yang misalnya pedesaan-pedesaan yang tadinya tradisional akan berubah menjadi modern gitu ya. Misalnya alat-alat pertanian yang tadinya dikerjakan dengan SDM-nya manusia terus berubah diganti misalnya beranjak ke menggunakan hewan misalnya, terus berubah lagi menggunakan alat mesin-mesin yang masih juga tradisional, beranjak lagi menjadi traktor dan seterusnya. Nah, itu mungkin diharapkan hal-hal itu. Itu adalah hal-hal yang secara teknologi akan berganti gitu ya. Yang berganti dan terjadi perubahan, tetapi masyarakat tentang kesopanan dan sebagainya itu mungkin banyak daerah-daerah masih menjaga itu, ada kesopanan. Biasanya ada kesopanan itu disinkronisasi dengan kehidupan beragama sehingga menjadi kental di situ gitu ya. Nah, itu menjadi yang selanjutnya ini tinggal juga tergantung di sebuah daerah apakah daerahnya itu mau terbuka seperti yang saya sebutkan tadi atau mungkin tertutup misalnya. Di daerah Banten misalnya di situ kan ada sebuah daerah yang memang dilestarikan gitu ya. Dilestarikan yang memang tidak bisa ikut diharapkan untuk terjadi perubahan gitu ya, yang sering terdengar di daerah Banten gitu ya. Nah kan nanti di situ ada bagi dua gitu ya, ada yang terbuka ada yang tertutup. Kalau misalnya masyarakatnya mereka itu sudah menerima teknologi sudah menerima masukan-masukan yang ada di masyarakat luar gitu ya. Sudah agak sedikit modern ya. Tapi misalnya di daerah yang dalamnya misalnya saya sebutkan saja misalnya Baduy gitu ya. Ada Baduy luar dan ada juga Baduy dalam kan. Kalau misalnya Baduy luar saya sebutkan tadi adalah mereka agak sedikit terbuka. Sudah bisa menerima masyarakat, artinya kehidupan masyarakatnya hampir sama dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya, artinya di daerah-daerah lain sekitarnya gitu ya, karena keterbukaan tadi gitu ya. Namun ketika kita beranjak ke di dalam misalnya itu masih sangat tradisional sekali. Bukan berarti mereka itu diisolasi gitu, enggak, dia juga bisa masuk ke sana, tetapi hal tertentu mereka masih memegang tradisi yang jadi ada hal yang memang diselesaikan, ada juga hal-hal yang memang dikasih perubahan itu ya, tinggal tergantung saja gitu ya, tergantung dari komitmen. Sebenarnya kan bisa saja bahwa kita udah tidak lagi misalnya gitu ya, misalnya Baduy dalam itu terus saja saya akan tadi ke hal yang mungkin akan bisa kita lakukan nanti suatu saat nanti ya, tidak ada lagi Baduy luar dan tidak ada lagi dalam. Kan harus berkehidupannya ya kehidupan yang Mas. Di Papua dulu kan masih koteka, mereka udah banyak yang pakai pakaian dan seterusnya gitu ya. Tetapi ada juga masih ada yang di daerah dalam sekarang memang tersentuh oleh sosialisasi dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin berharap dan kesinambungan ketika nanti depan terjadi perubahan dan akan terjadi perubahan-perubahan. Kalau mungkin kita lihat jadi perubahan-perubahan yang terjadi di api kita lah mungkin ya. Mungkin masih HP saja gitu ya. HP saja dulu kan
apinya itu masih tebal dan berat-berat gitu ya. Terus beranjak eranya berubah lagi, lebih simpel, misalnya udah terkenal waktu itu nge-trendnya misalnya BBM, BlackBerry dulu, wow, banget gitu ya. Nah setelah BlackBerry berubah lagi tuh ininya gitu, sampai sekarang mungkin Samsung merajai sistem komunikasi yang udah di HP-HP yang kita pegang itu gitu dan seterusnya. Itu kan menjadi perubahan yang terus meningkat dalam hal telekomunikasi saja, belum lagi transportasi misalnya gitu. Transportasi juga berubah. Nah, kalau dulu zaman saya kuliah itu masih ada kereta pasar itu kereta yang isinya itu tanaman atau mungkin buah-buahan atau mungkin juga hewan-hewan yang dijual dari daerah Bogor ke daerah Jakarta misalnya. Jadi kalau itu biasanya ya pagi-pagi itu sekitar jam 5-an gitu. Itu dan juga pada saat itu belum menggunakan listrik, masih menggunakan diesel kan itunya gitu, keretanya gitu ya. Dan itu berlangsung cukup lama tuh. Setelah itu berubah menjadi KRL listrik, gitu, berubah ke listrik, atau mungkin terjadi perubahan di desakan ya. Desakan itu yang mungkin satu gerbong itu harus isinya 40, ini menjadi 100 gitu. Jadi banyak berdiri yang berdiri saja udah pokoknya terangkut dan sebagainya, itu sempat dialami saya juga. Nah setelah itu berubah kan menjadi ya agak sedikit kalau dulu itu misal waktunya mungkin udah ada jadwalnya, misal jam sekian gitu ya, misal jam 7 pagi ada kita tunggu gitu ya. Bisa jadi ya di delay dan sebagainya, misalnya, atau mungkin nanti datangnya jam 7 sekian gitu. Nanti ada lagi jam 8, cukup lama nunggunya. Maka orang berlari-lari ketika memang udah datangnya waktu itu, datangnya kereta itu, maka dia berlari karena nunggunya cukup gitu misalnya. Tentang waktunya misalnya. Nah, sekarang kan udah mulai berubah tentang waktu saja. Ya, kita nggak lagi takut dengan nanti gitu, ya nggak lama lagi akan datang lagi, seperti juga misalnya di negara-negara maju, misalnya di Singapura gitu ya. Nah, ketika kita naik kereta itu banyak yang menggunakan transport itu, mereka nggak berlari-lari seperti zaman kita, ngejar kereta kuasa, enggak, mereka santai saja. Kalau memang sudah ketinggalan, tertutup, enggak kecil, enggak lama lagi akan datang, enggak menunggu setengah berjam, enggak gitu, hanya beberapa saat lagi dan dia bisa itu. Nah dari segi waktu saja ini sudah berubah dari secara teknologi transaksi. Hal yang mustahil ketika kita tidak mau berubah gitu. Nah perubahan itu akan terjadi di berbagai macam sektor gitu ya. Ya tadi saya bilang komunikasi, transportasi, misalnya juga pemukiman gitu, pemukiman yang tadinya mungkin misalnya tempatnya agak sedikit kumal atau mungkin ada dengan bagus, sekarang sudah banyak perumahan-perumahan yang sudah tertata dengan bagus, walaupun mungkin kecil tapi sehat dan seterusnya gitu, dari segi itu. Tapi hal-hal yang mungkin saya tadi saja, sekarang ini kita hanya berpatokan pada sudah nyaman nih di daerah ini untuk seperti ini saja misalnya. Nah, saya yakin ke depan perubahan-perubahan yang cukup seperti yang kemarin saya putarkan dalam video saja gitu ya. Kita lihat di pedesaan yang kemarin kita putar itu, misalnya di Inggris gitu ya, itu kan nggak mencolok sali. Dulunya memang seperti itu, tapi ketika kita lihat dari videonya itu
yang nggak signifikan juga gitu terjadi perbedaan, walaupun mungkin ya misalnya di kota gedung-gedungnya pencakar langit, kalau di sana kan mungkin tidak mencakar langit, kan tadi disebutkan ya kalau di desa-desa itu pembangunannya secara horizontal gitu ya. Kalau misalnya di kota vertikal ya, memang karena situasi keadaan yang menyebabkan itu, karena mungkin fasilitas tanah-tanahnya yang tidak begitu luas seperti luasnya di desa misalnya gitu ya. Nah, itu menyebabkan naik ke atas. Kalau misalnya di desa kan masih cukup lah tanah-tanah yang ada di desa-desa, sehingga nggak mungkin dia menaik ke atas dan seterusnya, karena situasi kondisi saja menyebabkan seperti itu. Gitu. Jadi perubahan-perubahan keniscayaan bagi setiap negara, dan bersiap-siap saja untuk sebuah perubahan yang gitu ya. Mungkin nanti anak-anak kita yang nanti sudah dewasa itu akan berubah juga gitu ya. Makanya pendidikan kita pada pendidikan anak ini di era kita yang untuk pendidikan anak kita ya dilihat lagi gitu. Ya, itu mungkin tambahan dari saya, Nuri, Ira, dan 3 ya tadi. Silakan. Silakan. Simpel saja menurut saya, itu simpelnya itu pembangunan kita di merata, itu yang menyebabkan pembangunan tidak merata itu, sehingga orang-orang yang harusnya dia bisa membangun di desa-desanya, sehingga dia harus mencari keluar gitu ya. Yang kedua berkaitan dengan pekerjaan gitu. Kalau tahu mungkin di desa-desa atau mungkin di daerah-daerah disiapkan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang bisa dikelola untuk kehidupan mereka, itu saya yakin juga mereka nggak akan ke kota gitu ya. Karena situasi sekarang itu yang menyebabkan mereka untuk ke kota untuk bisa mencari hidupnya. Ya mungkin di kita juga akan, kalau saya dihadapkan pada satu pilihan itu, ketika nanti di saya sendiri misalnya, ketika saya tidak punya pekerjaan, atau mungkin sudah waktunya untuk bekerja, terus tidak ada lahan itu, kita mau merubah sebuah nasib misalnya, bisa saja itu saya yakin juga saya akan keluar juga ke kota. Tapi namun ketika sudah ada di desa-desa disiapkan gitu ya, pembangunan yang merata, juga sumber pekerjaan-pekerjaan yang juga disiapkan, pembangunan perusahaan-perusahaan yang ada di desa-desa juga diratakan juga, dimeratakan juga, saya yakin gitu ya, tidak banyak urbanisasi yang dilakukan, sehingga para mereka itu yang berkeinginan untuk ke kota untuk mencari pekerjaan sudah terakomodir di desanya gitu ya. Dia tidak akan mencari pekerjaan karena sudah ada kan gitu ya, pemerataan itu. Nah, ini tanggung jawab, sebenarnya bukan tanggung jawab kita sebenarnya, ini tanggung jawab pemerintahan kita yang untuk membangun di daerah itu gitu. Jadi memang ya nggak berarti juga, seharusnya sih kalau kemarin kita bicara tentang sumber daya alam kita gitu ya, harusnya yang mereka itu yang punya
punya sumber daya alam yang melimpah itu harusnya kan gitu ya, harusnya menjadi daerah-daerah yang kaya. Nah, masalahnya adalah tadi undang-undang kita udah undang-undang dasar kita itu sebenarnya udah bagus benar, sudah benar gitu ya. Jadi sumber daya alam, sumber daya yang kita punya itu dikelola negara untuk kehidupan masyarakat tadi. Kehidupan masyarakat itu tadi itu kalau misalnya kita punya, misalnya saya contohkan dari Papua misalnya ini, Freeport aslinya itu kan itu ditarik ke pusat, dan pusat itu akan mendistribusikan ke daerah-daerah, termasuk harusnya presentasi lebih banyak di itu. Dulu pernah sempat ada wacana untuk otonomi gitu ya, otonomi itu daerah itu berhak untuk mengelola diri sendiri gitu ya. Jadi RAPBN-nya RAPBN yang mereka RAPBD, jadinya RAPBD dia mengelola sendiri gitu ya. Pendapatannya dikelola sendiri. Pajak-pajaknya itu ya dari masuk ke dia gitu. Terus sumber daya alamnya dimasuk ke dia, dikelola sendiri gitu ya. Nah, problemnya adalah nanti ada daerah-daerah yang tidak punya sumber daya yang cukup bagus, misalnya di daerah timur, Nusa Tenggara Timur misalnya, itu kan agak susah. Nah, ini menjadi problem juga di kita, sehingga agak sulit juga untuk bisa menerapkan konsepnya otonomi daerah tadi. Kalau ya konsekuensinya memang negara harus hadir di situ ketika otonomi daerah ini diterapkan, konsekuensinya adalah punya tanggung jawab juga pemerintah, terutama daerah-daerah yang tadi tidak produktif dan sebagainya gitu ya. Nah, itu wacana-wacana itu sampai saat ini sudah nggak lagi, dulu sempat. Saya dukung wacana itu. Kalau saya sih mendukungnya kolaborasi lah. Kolaborasi itu artinya sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah-daerah itu ya memang jangan semuanya diambil ke pusat gitu ya. Kalau atau mungkin presentasinya misalnya ya tambahkan, karena haknya mereka gitu ya. Artinya kalau misalnya tadi 100% diambil ya jangan 100% lah misalnya gitu. Entah itu 75% ke atas atau ke 50%, sehingga 50% itu untuk daerahnya untuk bisa berkembang. Saya yakin kalau misalnya kolaborasi ya bisa gitu ya, saya mengolahnya. Nah, pajak-pajak ini juga kan diambil ke pusat. Bahkan itu intens sekali itu Dirjen Pajak itu untuk menarik pajaknya. Dan saya tahu mereka itu punya target yang harus dia cari untuk mencapai targetnya itu sampai 100%. Jadi sekarang ini banyak para di direktur pajak itu lagi sedang ya gencar-gencarnya lah sampai bulan Desember ini untuk menarik pajak sesuai dengan targetnya gitu. Nah, itu kan dari daerah-daerah itu, sehingga daerah-daerah yang tadi harusnya punya banyak yang harus dia kelola dan seterusnya bisa tercover seharusnya gitu. Nah, ini yang mungkin pengelolaan itu yang mungkin menurut saya ada sebuah kolaborasi lah. Kalau tadi misalnya ya punya Freeport itu ya kasihlah gitu ya jangan semuanya diambil, bisa jadi presentasinya misalnya Pemdanya atau provinsinya dikasih 50%-nya misalnya atau mungkin 25% ya cukup luar biasa tuh misalnya, sehingga mereka bisa membiayai RAPBD-nya itu lebih banyak lagi, sehingga bisa membangun, bisa membuat perusahaan-perusahaan ekonomi juga bisa berjalan dengan lancar dan seterusnya gitu ya. Itu mungkin kuncinya menurut saya di situ, Mas Kiki. Mudah-mudahan dia. Ya kalau tadi kalau
perkembangan teknologi terus pembangunan yang merata itu serta-merta akan terkikis itu pola pikir seperti itu ya. Karena keterbatasan dan keterbelakangan itu yang menyebabkan orang ya menjadi bangga gitu ya. Jangankan itu PNS di daerah-daerah itu sangat terhormat sekali kan. Tapi kalau misalnya di kota nggak ada ininya misalnya gitu. Jangankan untuk itu ya. Nah itu mungkin ya kuncinya tadi memang mudah-mudahan radiografer ini menjadi sebuah kebanggaan ketika nanti di wisuda ya banggalah orang tua kita bisa menyekolahkan anak-anaknya di kota gitu ya. Itu sebuah kebanggaan atau mungkin nanti bisa jadi kembali ke daerahnya atau mungkin kita nggak sampai ke desa-desa banget kan gitu, paling nggak kabupaten, paling nggak kota, paling nggak provinsi paling itu, karena kan rumah sakit adanya di sekitar itu gitu ya, enggak ini yang cukup membanggakan lah mungkin kalau misalnya kita di profesi kita ini bisa membanggakan atau mungkin nanti berpisah dengan keluarga tidak jauh-jauh tapi ya pernah mengalami mungkin ya sekolah di kota atau mungkin juga kerjanya juga di kota kan bisa gitu dengan level kita sebagai seorang radiografer ya. Jadi ya nanti serta-merta akan terkikis dengan sebuah kemajuan yang cukup signifikan lah. Makanya nanti jangan tahun 2024 akan jadi mencakan kita untuk memilih cari orang-orang yang memang punya visi untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, bukan masyarakat daerah masing-masing untuk itu ya. Pilihlah gitu, jangan ikut-ikutan juga. Saya yakin teman-teman sudah bisa memilih mana yang bisa melihat siapa yang layak untuk bisa dijadikan seorang pemimpin untuk kesejahteraan gitu ya. Ya memang susah gampang masih di kita ya, karena tadi keterbelakangan saya juga sering ya daerah saya kan masih setengah-setengah desa di Depok itu masih desa kota lah gitu ya. Ya masyarakatnya masih begitu misalnya tentang pemilihan saja gitu ya, tentang pemilihan logikanya begini, saya sering mengamati sebuah daerah atau RT RW itu seragam gitu, seragam milihnya gitu. Sementara di sebelahnya lagi itu seragam juga, tetap pilihan berbeda gitu. Logikanya kan enggak, kalau pemilihan itu memang bebas gitu ya, bebas itu jangankan kita di rumah saja antara kita dengan istri, antara kita dengan suami atau istri itu kan terjadi perbedaan cukup signifikan kan gitu ya. Artinya tentang pilihan saja gitu ya. Pasti terjadi perbedaan gitu ya. Apalagi masyarakat yang jumlahnya ratusan gitu sama gitu ya. Bukan ini ada sebuah tanda-tanda yang mungkin kita harus kritisi, ada apa ini kan misalnya gitu ya. Nah, itu kan mungkin kita masih melihat pemilihan itu bukan pemilihan yang tadi bagaimana saya memilih itu nanti saya bisa sejahtera nih ke depan, bisa dapat pekerjaan, daerah ini bisa maju, misalnya terus pendidikannya juga misalnya nanti bisa gratis dan sebagainya gitu ya. Itu yang pola pikir itu yang mungkin masih kurang lah gitu ya. Kalau bahasa sayanya suara itu masih bisa dijual. Dengan kalau yang kita sering dengar itu ya serangan fajar ya itu nyatanya memang gitu, nyatanya banyak juga gitu ya hal-hal itu terjadi, mereka menjual sehingga sekarang ini mereka yang punya modal, mereka yang punya kekayaan ya bisa kepilih gitu. Coba lihat fenomena itu, mereka yang punya dana untuk mencalonkan itu menjadi anggota legislatif atau mungkin jadi anggota menjadi presiden dan sebagainya atau mungkin kepala daerah misalnya, itu kan kita lihat lah gitu ya. Atau mungkin biasa saja pasti lihat di belakang itu backingnya atau mungkin siapa yang mendukung itu juga memegang peranan penting juga untuk itu. Jadi nggak mungkin tidak. Jadi saya punya teman itu
punya teman cukup potensial gitu ya, ada, terus dia mencalonkan juga karena bukan dipaksa gitu, karena organisasi yang mengharuskan dia untuk mencalonkan diri gitu ya, mencalonkan menjadi anggota legislatif gitu ya. Ya karena tidak punya itu finansial itu, akhirnya apa? Agak susah lah gitu untuk mensosialisasikan diri untuk dipilih gitu ya. Akhirnya apa? Caleg tanpa banner, tanpa spanduk gitu ya. Nggak ada gitu ya. Biarkan, akhirnya apa yang terjadi? Ya nggak ada pemilihnya ada, cuman ya orang-orang tertentu saja gitu ya. Karena nggak bisa disosialisasikan, karena nggak punya dana untuk bisa membuat spanduk, kemudian banner, mensosialisasikan, datang ke sini untuk kasih macam-macam lah gitu ya. Nggak ada gitu ya. Yang nggak pilih sekarang gitu ya. Kalau atau mungkin visinya bagus untuk bisa memajukan gitu ya, rakyat di sekitarnya. Nah itu kita masih seperti itulah. Perlu pendidikan politik yang cukup panjang untuk bisa merubah itu gitu ya. Ya berharap nih momen 2024 ini menjadi momen yang bagus buat kita, supaya tadi itu remaja-remaja yang ada di desa itu tidak ke kota karena sudah disiapkan gitu ya. Dan tadi kebanggaan orang tua itu menyekolahkan anak ini sudah mulai terkikis gitu ya, menyekolahkan, dan juga senang anaknya kerja di kota misalnya sudah mulai terkikis karena pembangunan yang sudah mulai berkembang dan seterusnya, sehingga itu bisa tereliminir dengan situasi keadaan yang bisa lebih kondusif untuk itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Pak, siap. Kalau yang ditanyakan sama si Kiki itu upaya urbanisasi ditekankan, itu kira-kira pemerintah bisa nggak ya Pak melakukannya Pak? Iya gimana? Mohon maaf nih. Jadi yang ditanyakan sama Kiki itu Pak, kira-kira upaya pemerintah bisa nggak Pak dengan cara menekankan urbanisasi gitu, upaya urbanisasi itu ditekan gitu, jadi tidak boleh ke kota gitu. Misalnya KTP di luar dari misalnya Jakarta tidak boleh ke kota gitu. Itu kira-kira bisa aja, konsekuensinya adalah dia ketika melakukan sebuah kebijakan tentunya harus ada solusinya. Solusinya apa ya? Menyebabkan orang-orang keluar itu apa penyebabnya? Kalau misalnya tadi karena pekerjaan, ya siapkan pekerjaan atau bangun infrastruktur, bangun perusahaan-perusahaan, atau bangun kerjasama. Kalau mungkin negara tidak sanggup, ya cari investor untuk membangun produsen atau produk-produk yang ada di siapa. Atau mungkin juga ya misalnya kalau pengusaha punya kecil yang mungkin ditopang, dikasih insentif dan sebagainya, juga bukan sebuah cara yang dilakukan pemerintah. Jadi konsekuensinya ketika bisa dilakukan itu gitu ya, setengah dipaksa gitu, tetapi ada yang mungkin harus dia perhatikan juga gitu ya. Jadi kalau misalnya dia lakukan dipaksa gitu, tapi ada solusi, orang juga agak susah, bisa jadi terjadi gejolak gitu ya, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tadi disebutkan bahwa tidak diperkenankan orang daerah ini bekerja di daerah ini. Dulu kan sempat awal-awal dulu kan kita sempat nih, ini daerahnya, sekolahnya ada di daerah ini misalnya, nggak mungkin di sekolah daerah sini. Nah dulu kan gitu, jadi areal gitu. Tapi kan sekarang udah mulai dibuka gitu, bisa kemana saja gitu. Jadi kemustahilan kalau misalnya pemerintah menerapkan sebuah kebijakan gitu ya, tanpa dia ngasih solusi.
Ya solusinya tadi harus disiapkan. Jadi kan kebijakan itu pasti dia akan ada apa ya, ada pertimbangan-pertimbangan dan apa. Jadi bukan hanya kebijakan saja, itu di dampak positif negatifnya dikaji. Dikaji itu artinya termasuk tadi dampak tadi gimana ya ketika nanti kebijakan itu diterapkan gitu ya. Misalnya saja sekarang gitu ya, ini yang kurang begitu elok nih ketika tentang di peraturan Kemendikbud nomor 30 ya tentang itu gitu. Itu banyak sekali kontra dari masyarakat gitu ya, masyarakat yang baik itu mengatasnamakan agama, mengatasnamakan organisasi, mengatasnamakan NGOP dan sebagainya gitu ya. Karena memang harusnya sih ini kan gitu dikaji secara detail dalam gitu ketika menerapkan kebijakan-kebijakan yang dia telurkan gitu misalnya gitu ya. Nah itu harus ketika kita juga mau ngasih pengumuman gitu ya, ini dampak apa gitu. Nah itu apalagi mengelola negara. Saya yakin gitu kalau kebijakan-kebijakan yang mau diinginkan misalnya di stop nih orang-orang di daerah gitu, apa yang bisa dilakukan oleh itu? Gitu. Ya kita kan bukan yang negara otoriter, yang otoriter kayak model kemarin kayak saya jelaskan tentang misalnya sistem ekonomi, misalnya sistem ekonomi kapital, sistem ekonomi terpimpin misalnya, itu kan kalau misalnya itu enak tuh. Rata-merata kalau misalnya sistem yang diterapkan oleh negara-negara komunis atau mungkin RSC misalnya atau Cina gitu kan, itu rata semua tuh ininya gitu, di infrastruktur rata, terus juga pendapatan juga rata, sama rata, sama rasa, sama rata dan sama rasa gitu kan gitu ya. Ya itu diterapkan kan. Nah kalau kita kan nggak menerapkan sistem yang itu gitu, artinya nggak rata kita gitu ya. Nah tadi ada desa dan kota akhirnya karena tidak merataan itu menyebabkan seperti itu gitu ya. Jadi karena mungkin sistem negara kita yang tidak menerapkan sistem ekonomi misalnya ekonomi yang juga liberal juga enggak gitu ya. Tapi arahnya kan liberal kita kan gitu ya. Tapi kan kalau kita pakai sebenarnya sistem ekonomi kita, sistem ekonomi Pancasila gitu ya. Artinya benar udah bagus gitu ya. Coba kita baca Undang-Undang Dasar kita 33 itu udah bagus benar gitu. Tapi penerapannya itu kita tidak 100% memang menerapkan itu, setengah-setengah liberal gitu ya. Jadi memang harusnya kalau misalnya kita mau pakai liberal ya liberal gitu ya. Kalau kita mau pakai sistemnya Cina misalnya terpimpin ya pakai itu, atau kita mau pakai yang antara yang terpimpin dengan liberal tengah-tengah itu kan kemarin disebutnya udah ada gitu, mau pakai itu atau mungkin lain sebagainya gitu, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk itu gitu. Jadi intinya sebetulnya itu menurut saya gitu. Jadi harus dikaji dengan bijak ketika memang kita mau membuat sebuah aturan kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak. Pasti ada penolakan lah sebuah kebijakan baru pasti gitu. Yang kita lah mungkin di tempat kerja kita ada aturan baru saja pasti terjadi penolakan, walaupun mungkin peraturan baru itu bagus sebenarnya gitu ya. Awalnya memang terjadi penolakan gitu ya. Karena kita sudah nyaman dengan situasi kondisi yang sudah nyaman, terus ada aturan baru, karena ada aturan baru itu kenyamanan itu agak sedikit terkoyak itu. Walaupun mungkin bagus gitu ya. Nah, waktu berjalan terus beranjak ke dalam perubahan-perubahan itu akhirnya juga akan berubah juga, dan pada momen tertentu dia bisa menerima untuk jadi perubahan-perubahan itu gitu ya. Itu kayaknya menurut saya. Atau mungkin dari teman-teman yang lain bisa kasih argumentasinya, monggo silakan. Karena kita dengar bebas untuk berpendapat. Nah, kita biasakan untuk bisa berbeda pendapat berdasarkan mungkin kita punya argumentasi gitu. Nah, kemarin saya katakan bahwa saya diajarkan untuk memang harus berbeda. Saya agak sedikit kalau zaman sekarang saya ini agak sedikit agak sedikit nggak sakit hati gitu. Kalau dulu itu masih
kalau misalnya ada buzzer itu udah kayaknya udah marah banget gitu ya. Atau mungkin kalau terjadi perbedaan-perbedaan ini enggak apa gitu. Sekarang udah agak sedikit ini misalnya apa sih gitu ya. Lihatnya apa sih dia yang mengatakan ini dasarnya apa sih gitu ya. Oh ternyata bahasanya ini sehingga kita bisa terima. Nah itu juga di forum ini saya juga berharap atau mungkin teman-teman juga berharap ketika nanti di luar gitu ya terjadi perbedaan yang monggo silakan perbedaan itu, tetapi harus diinikan gitu. Mereka itu punya dasar-dasar pemikirannya apa. Kecuali mungkin dia ngotot banget tidak punya dasar, ya itu mungkin kita harus luruskan. Tapi kalau misalnya sama-sama punya dasar gitu ya untuk mengatakan A gitu ya monggo silakan juga. Mereka berpendapat berbeda. Bahkan kemarin saya katakan di forum ini juga gitu ya bahwa dosen saya kita bisa beda loh gitu ya. Artinya saya bilang gitu, walau mungkin dia saya profesor, dia bilang saya profesor, boleh. Dan sih tidak marah untuk diinikan berbeda pendapat. Dan akhirnya banyak juga tuh teman-teman ketika kuliah di dalam forum kuliah itu, tapi di dalamnya forum itu ya, di dalam forum kuliah itu berbeda. Macam-macam gitu ya. Enggak santai-santai itu profesor itu. Tidak apa, saya paling benar, enggak gitu ya. Nah, karena itu ternyata di level-level itu mereka dididik itu untuk ya ini gitu ya, enggak berbeda itu hal yang lazim buat mereka di kalangan level-level itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat enggak terjadi misalnya profesor itu saling berbeda pendapat tentang enggak, tatanan itu mereka pendapat mereka dasarnya apa, pendapat kita dasarnya apa gitu. Nah, saya juga berharap nanti ketika teman-teman di lapangan ya inilah mungkin agak sedikit terbuka lapang dadanya untuk bisa melihat sebuah perbedaan-perbedaan berpikir antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Monggo silakan. Yang lain mungkin kasih Pak Heri kali mau kasih pendapat, Pak Dedi kali, atau siapa, Hida atau siapa lagi nih, banyak, ada 40 lebih orang. Mungkin teman-teman di reguler mau silakan materi kita pada hari ini, desa kota, problem-problem di desa, problem-problem di kota. Oh, ya. Mas Halo Pak. Ya, Pak Dedi. Ya, izin Pak. Jadi memang menarik sih ya. Tadi yang disampaikan itu sama teman Mbak Yaing tentang masalah menekan angka urbanisme gitu ya. Sebenarnya kan masyarakat urbanisme ke kota itu kan tujuannya satu, cari kerjaan gitu ya Pak ya. Sebenarnya pemerintah juga dibikin lapangan pekerjaan Pak. Cuma masalahnya buat siapa gitu ya Pak. Kan begitu Pak Izin. Jadi ketika pemerintah bikin lapangan pekerjaan, tapi bukan buat masyarakatnya, di situ yang bikin kecewa masyarakat kayaknya gitu Pak. Sehingga tingkat urbanisasi itu nggak bisa terhindarkan gitu kan. Sehingga kekecewaan masyarakat itu terhadap kebijakan pemerintah semakin menjadi-jadi Pak. Apalagi ada wacana ada wacana ibu kota mau pindah saya Pak. Saya khawatir nanti kalau ibu kota pindah, Jakarta jadi pedesaan Pak. Kan gitu jadinya. Kan jadi aneh gitu Pak. Apalagi banyak tenaga kerja asing yang katanya alasan pemerintah buat transfer alih teknologi, kenyataannya enggak Pak. Di daerah-daerah yang banyak tenaga kerja asing itu, padahal bekas aja sampai tenaga asing juga Pak, yang cuma buat ngelas itu. Indonesia kan banyak yang begitu Pak. Nah, jadi kadang kebijakan pemerintah ini banyak mengecewakan rakyat, kalau tidak semua gitu. Tapi kekecewaan itu makin menjadi-jadi Pak. Jadi sebenarnya ketika
kesejahteraan mau ditingkatkan, ya yang paling punya peran untuk itu ya pemerintah harusnya, Pak. Memang banyak sih analogi-analogi yang bilang jangan kebanyakan kritik pemerintah, kamu udah bisa apa kan gitu ya Pak ya. Ya nggak boleh begitu harusnya. Kan pemerintah nggak boleh disampaikan sama kita sebagai rakyat gitu. Maksudnya kita kan subjek gitu. Jadi ngebandinginnya harus apple to apple gitu. Jangan pemerintah disamain dengan kamu udah bisa bikin apa ya, nggak bisa lah. Pemerintah harus punya tanggung jawab yang besar itu menurut saya lah. Saya sih begitu ya Pak Izin. Terima kasih Pak. Ya, monggo silakan yang lain. Jadi emang kebijakan itu harusnya ya kebijakan yang bisa memajukan. Masalahnya kan kita di kita itu ternyata ada misalnya jalan saja nih. Ini ada jalan provinsi, ada jalan yang ini gitu. Ada jalan yang bukan provinsi, kota gitu ya. Dari itu saja anggarannya berbeda ternyata gitu ya. Jadi ketika kita protes, misalnya saya di Depok gitu ya, saya protes di jalan ini gitu ya, padahal saya warga Depok misalnya, misalnya jalanannya jelek dan mungkin harus diperbaiki dan seterusnya gitu ya. Jawabannya apa? Ini jalannya jalan provinsi, maksudnya apa? Yang provinsi ini yang dibiayai oleh pemerintah gitu. Artinya pemerintah pusat yang punya andil. Artinya kalau misal pusat itu kan menasional gitu ya. Menasional itu berarti memang ada skala prioritas bisa jadi gitu ya. Skala prioritas yang terjadi ketika memang laporan yang masuk itu dari daerah itu mungkin ada di skala prioritas juga nih. Harusnya memang dianggarkan untuk ke seluruh Indonesia. Artinya ketika nanti ada laporan-laporan itu serta-merta juga harus ini kan. Problemnya adalah seperti kita menganggarkan anggaran kita, anggaran belanja negara kita, atau belanja negara kita yang ini kan misalnya 2022 gitu ya, itu kan kita nggak bisa lagi mengatur atau mendesain yang 2022, itu ternyata udah diajukan sekitar 2020. Jadi nanti saya udah mulai diucap-ucap atau di toilet siapkan untuk anggaran 2023 nih gitu ya. Padahal kan 2022 kan belum jalan gitu. Ini dia udah cek untuk 2023 untuk mengaku anggaran gitu ya. Artinya untuk 2022 itu udah fix begitu ya. Sehingga tadi ketika terjadinya tadi pengusulan itu ya wajar saja kalau misalnya kita usulkan sekarang, ini terjadi kerusakan ini bisa jadi nanti setahun 2 tahun kemudian baru bisa dianggarkan untuk bisa direalisasikan misalnya gitu ya. Itu dari segi itu saja gitu ya, dari segi itu. Nah, termasuk juga ternyata berimbas pada sistem pada pembangunan lapangan pekerjaan pengolahan perusahaan yang baik itu perusahaan yang dikelola negara, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alamnya itu sendiri, misalnya sumber daya gas dan misalnya bahan bakar dan seterusnya misalnya gitu, itu kan pusat ternyata gitu ya. Harusnya berpihakan kepada masyarakat umumnya Indonesia gitu ya, dan khususnya masyarakat di daerah sekitarnya, sehingga tidak lagi terjadi diskriminasi terhadap mereka. Urbanisasi akan semakin bisa ditekan ketika memang kebijakan itu menguntungkan daerah-daerah itu. Nah, itu yang terjadi di kita sekarang tuh misalnya. Ya misalnya kita bangun nikel saja gitu kan, itu kebanyakan tenaga kerjanya itu tenaga kerja yang memang ngambilnya bukan dari jangankan dari Indonesia gitu ya, itu kan juga banyak juga dari negara-negara lain gitu ya, artinya negara yang investasikan dananya di situ gitu ya. Jadi dia investasi tapi dia juga bawa tenaga kerja, itu kan dia problem juga buat masyarakat di sekitarnya. Harusnya kan itu jatahnya masyarakat di sekitarnya untuk bisa tadi itu menekan urbanisasi dengan tadi. Ngapain juga ke kota kalau misalnya di situ udah ada pekerjaan, gajinya juga cukup ya, orang kalau misalnya udah dikasih gajinya cukup terus pekerjaannya ada ya nggak mau juga kemana-mana gitu dengan nyaman kondisi. Tapi kalau misalnya ada perusahaan, ada pekerjaan tetapi bukan diperuntuk untuk ini gitu ya.
Bahkan kemarin kan informasinya jangankan untuk yang level-level ahli gitu, sampai ke cleaning service kan itu diimpor dari negara lain gitu. Jadi problem juga buat kita. Nah, keberpihakan negara itu harus ada di situ. Nah, makanya tadi saya bilang tadi undang-undang kita udah benar gitu. Pengelolaannya ini bukan pengelolaan terus kita ini, yang ngolahnya untuk mengolah perusahaan itu juga keberpihakan harus ada di situ. Keberpihakan tadi yang tadi harusnya ya ambil tenaga kerja Indonesia masih nggak bisa sih gitu ya. Saya tanyakan tuh ke orang Pertamina, apakah Freeport nggak bisa? Orang Pertamina, bisa sekali Pak gitu ya. Itu bidang saya, bidang kita di Pertamina untuk bisa mengelola Freeport itu kita yang ngelola bisa gitu ya. Tapi apa kebijakan lagi? Saya lagi kebijakan tadi pemerintahan pusat yang harus yang mungkin 20 tahun ke depan 30 tahun ke depan lagi itu ya kita belum selesai juga gitu ya. Karena kemarin belum selesai sampai 30 tahun gitu bisa udah diperpanjang lagi gitu ya. Perpanjang lagi sekitar masih 10 tahun tambah 20 ya 40 tahun ke depan enggak. Kecuali mungkin menasionalisasi gitu. Dari zaman reformasi menasionalisasi kan itu terungkap pada seorang reformis misalnya. Nanti saya informasi termasuk Freeport. Jadi sampai sekarang enggak. Termasuk juga Freeport misalnya, udah kemarin kan informasinya udah HAM kita 51%. Dari mana 51%? Dari segi mana gitu ya. Nah itu yang pembohongan publik yang mungkin kita juga harus sedikit cerdik atau mungkin teliti lah ketika ada informasi-informasi. Kita banyak cari informasi-informasi yang yang saya melihatnya pembodohan. Ya mungkin kenapa sih kita pusing-pusing memikirkan ekonomi? Karena memang kita harus tahu itu gitu. Kenapa sih kita harus belajar ilmu sosial dasar? Salah satunya adalah tadi itu. Harus melek lah gitu kita untuk itu ya. Lagi keberpihakan gitu, keberpihakan negara terhadap sumber daya manusia yang ada di daerah, sehingga kalau misalnya sumber daya daerah itu sudah terakomodir, saya yakin tingkat kriminalitas, tingkat perpindahan urbanisasi itu akan semakin tertekan untuk itu ya. Nah, berkaitan dengan ibu kota baru itu ya, konon kabarnya dari para ahli di bidang itu, ini AMDAL-nya itu belum lulus sebenarnya. Jadi kan tadi saya bilang harus ini kan siapa tuh itu dampak dan sebagainya, AMDAL ternyata belum lulus. Dari segi juga lingkungan juga ternyata juga nggak lulus juga gitu ya. Ya setengah dipaksakan lah gitu ya untuk ini kan, untuk membuat sebuah kota baru. Pertanyaannya adalah ama urgen banget gitu untuk memindahkan itu. Dananya kan nggak cukup, nggak kecil-kecil banget gitu kan, membangun. Dananya ada Pak, dananya ada Pak, pinjaman dari Cina Pak. Ya makanya kan pinjaman gitu. Apakah nggak berpikir untuk yang lain gitu ya? Prioritas, skala prioritas. Kemarin saya cerita tentang skala prioritas tentang pembangunan rel kereta, pembangunan transportasi kereta di Jakarta ke Bandung dibandingkan dengan tadi tuh maskapai penerbangan kita Garuda. Garuda itu sekarang ini sedang kembang kempis gitu, Sedangkan ini kan sebenarnya bisa pembangunan jalan kereta api ini bisa ini kan gitu ya. Bisa kita bisa nanti tahun depan nanti dianggarkan gitu. Walaupun mungkin dianggarkan dari RAPBN gitu. Nggak salah juga RAPBN itu misalnya juga dianggarkan kepada maskapai penerbangan itu yang sedang gagap-gagapnya. Karena berkaitan dengan rakyat dan masyarakat yang bekerja di situ loh. Nanti kan di situ di maskapai itu ada karyawannya kan gitu ya. Dan mereka punya anak istri dan seterusnya gitu. Dan mereka juga butuh untuk hidup kan gitu. Ketika nanti dimatikan, pikirnya udah kasih pesangon, bukan sebuah solusi menurut saya gitu. Nanti dikasih pesangon gitu ya. Mereka tidak butuhkan untuk itu, tapi berkesinambungan untuk hidup itu menjadi penting buat mereka itu gitu. Pemilihan dua ini saja itu jadi menurut saya saya sih lebih mengkritisi, misalnya ini salah nih ketika harusnya RAPBN kita atau dana itu ditutup dulu untuk supaya Garuda itu bisa angkat lagi dengan investasi atau mungkin
disuntik dananya sehingga Garuda ini menjadi sehat kembali, dan ketika sehat dia bisa berjalan lancar dan dia bisa bisa menghasilkan dana-dana yang segar untuk bisa dijadikan sebagai pendapatan negara. Pendapatan negara ini bisa ditutup lagi yang tadi kapan waktunya nih misalnya kita anggarkan lagi untuk pembangunan itu gitu. Nah, dari itu skala prioritas itu saja saya melihatnya agak sedikit kurang elok lah gitu ya. Harus jadi biarin aja tuh misalnya Garuda itu menjadi collab misalnya itu. Dampaknya kan tadi dampak ke karyawan, dampaknya juga ke anak perusahaan-perusahaan kan. Kan kemarin saya sebutkan dari Garuda itu kan ada anak perusahaan linknya maskapai linknya gitu ya. Itu kan di bawah satu atap gitu. Dampaknya juga ke situ kan sebenarnya. Nah itu tidak menurut saya pasti juga dipikirkan, tapi skala prioritasnya mungkin yang menurut saya nggak kayak ini. Termasuk juga pembangunan ibu kota negara di sana. Itu kan dianggarkan gitu ya, peminjaman nggak ada lah peminjam. Menurut saya nih, saya bukan provokatif, tidak ada peminjaman yang gratis ya. Contohnya tadi misalnya nikel tadi gitu ya, itu ketika ada investasi coba kita lihat, kalau investasi ya investasi saja harusnya gitu. Nggak harus misal membawa tenaga kerjanya yang dari negaranya untuk bekerja di situ. Harusnya udah buat negara itu kasih investasi ya normal saja. Nah, saya melihatnya nanti juga akan berdampak juga ketika pembangunan ibu kota negara gitu ya. Satu. Nah, saya juga mungkin juga nanti dikritisi ya orang Bandung ya gitu ya. Itu kan misalnya pembangunan rel kereta dari Jakarta ke Bandung, konotasi kita berpikir ketika kita naik dari Jakarta, kita tinggal dulu saja sudah sampai ke misalnya ke Bandung, rentang waktu setengah jam ya kalau salah ya, setengah jam yang harus sudah sampai gitu, atau mungkin paling lama 1 jam gitu. Pikir kita kan, logika kita udah gitu saja kan gitu. Ternyata kan investornya itu bukan dari kita gitu, investornya itu bukan dari kita. Ada investor yang mereka punya pesan sponsor. Ternyata gitu ya, saya dapat informasi gitu. Ternyata nanti tidak seperti yang kita harapkan. Tadi kita naik di Jakarta, turun di Bandung. Tapi ada plus kalau bahasa Depoknya itu ada tempat-tempat yang memang mereka dipaksa untuk stop. Apa yang terjadi? Itu ternyata daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang masih kosong kayak model tadi ibu kota negara. Itu kan banyak sudah daerah-daerah itu tanah-tanahnya dijual oleh para pengembang perumahan. Ya konglomerat tanah lah gitu ya. Nah, salah satu pesannya adalah harus berhenti di situ gitu. Berhenti di daerah itu. Nanti baru sampai atau ada beberapa 1 atau 2 tempat itu yang sudah dikuasai oleh para konglomerat itu misalnya. Jadi mereka stop di situ sehingga orang mau beli karcis atau mungkin berangkat dari Jakarta ke Bandung itu sudah lagi tidak pure dari Jakarta masuk sampai ke Bandung. Nanti udah stop juga, berhenti juga ternyata gitu. Karena tadi kalau misalnya dia berhenti pasti pasti di situ akan dibangun perumahan-perumahan. Dipaksa juga orang beli juga di situ kan gitu ya. Akhirnya apa? Yang mensejahterakan para konglomerat tadi karena udah dibuka. Mereka beli tanah dengan harga murah loh gitu. Harga murah misalnya 50.000 nanti dijual 500.000 per meter, kan luar biasa, 10 kali lipat kan gitu ya. Gak mungkin juga kalau misalnya udah ada transportasi itu yang harganya bisa jadi 500, bisa jadi 1 jutaan karena perjalanan kan nggak seperti perjalanan kalah cepatnya. Kalau saya dari Jakarta ke Depok itu paling 1,5 jam, ke Bandung itu cuma 1,5 jam saja kan ya, hal yang luar biasa gitu ya. Orang ya udah beli saja gitu, akhirnya yang mengayakan juga para konglomerat. Jadi
tidak pure ternyata gitu. Saya bilang tadi ketika ada investasi tidak ada yang gratis, termasuk juga saya yakin juga mungkin tadi pembangunan ibu kota negara yang baru akan dilakukan di sana itu ya karena modelnya kayak gitu ya, modelnya itu skema begitu memang gitu ya, kita udah lihat lah gitu ya skemanya begitu ya, ketika nanti udah kasihnya pokoknya dikasih investasi dikasih pinjaman lah gitu ya, pinjaman ya untung lah dikasih pinjaman, terus juga terus juga proyek-proyeknya juga diambil atau mungkin dikasihkan juga nanti tenaga kerja ya udah lah akhirnya bisa jadi pulang balik gitu pulang balik itu artinya ketika dia pinjamkan dalam rentang waktu itu dia balik itu dananya juga dapat dari cicilan itu ya lebih kaya lah jadinya gitu. Jadi logika berpikir sederhananya begitu berdasarkan informasi yang masuk ke saya terutama gitu. Jadi ya banyak baca lah gitu, mungkin banyak dengarkan para ahli yang bicara tentang hal itu. Itu mungkin tanggapan saya Pak. Siapa? Silakan selain Pak Dedi. Masih ada lagi yang presentasi, Mas Rizky? Masih Pak, cuma ini waktunya kayaknya udah habis Pak. Habis? Iya. Mungkin cukup dulu kali Pak untuk hari ini kali ya Pak. Ya, masih berapa kelompok lagi jadi Mas Rizky? Baru 5 kelompok. Jumlah total ada 14 kelompok Pak. Tadinya sih harusnya sehari 2 kali. Oh, iya. Jadi semakin lama nih. Ngobrolnya semakin banyak. Apalah, yang penting selesai. Jadi kita nggak ngejar target. Ya semakin cepat merebut. Berharap mungkin jadi wawasan juga buat kita semua berkaitan dengan materi kita. Ya, bukan ngejar apa materi gitu. Materi itu bisa jadi kamu sebenarnya bisa baca gitu nggak usah harus. Tapi kan ada hal-hal yang mungkin bisa di luar dari itu termasuk diskusi kita pada hari ini. Baik, kalau memang waktunya sudah cukup, terima kasih teman-teman D4 Rijian juga para mahasiswi reguler yang pada hari ini bersamaan perkuliahan. Karena kemarin sempat agak tersendat yang reguler karena mereka banyak yang praktek di rumah sakit. Sekarang mereka minggu lalu sudah kembali ke kampus untuk menyelesaikan perkuliahan yang mungkin belum selesai secara keseluruhan. Jadi bukan ahli jenjang, bukan materi ilmu sosial dasar saja, tapi materi-materi yang lainnya juga mungkin mereka baru mulai meneruskan kembali sampai selesai. Setelah itu mereka baru kembali untuk praktek lagi di lapangan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kita tutup dengan lafaz hamdalillah alamin. Cukupkan. Sampai ketemu di lain waktu. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Salam. Oke, saya lihat ya.